Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansyah, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dinda Salsabila dan Siska Wulandari Harumningrat yang akan menjelaskan materi tentang etiket bersalaman secara umum dan Islam. Seringkali etiket dan etika dianggap sama oleh kebanyakan masyarakat. Namun kenyataannya dua hal tersebut berbeda. Etika merupakan watak atau akhlak, sedangkan etiket adalah tata cara bagaimana cara mengatur kita bertingkah dengan baik agar tercipta suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat. Artian etiket dalam arti sempit sering disebut dengan etika yang berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam arti luas, etiket sering disebut dengan tindakan yang mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Dan kata etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan. Usulnya, kata etiket berasal dari bahasa Prancis, yakni etiquette, yang berarti kartu undangan. Karena pada saat itu raja di Perancis sedang mengadakan acara pesta untuk kalangan para elit kerajaan atau bangsawan, yang di dalam kartu undangan tersebut telah tertulis peraturan yang telah disepakati dan harus dipatuhi, seperti cara berbusana, cara bertamu, cara berbicara dengan sopan santun saat menghadiri acara resmi atau formal agar hal tersebut enak dipandang. Namun, maksud etiket di sini bukan terletak pada kartu undangannya, akan tetapi terletak pada tata cara atau peraturan dan petunjuk yang telah tertulis. Menurut Coubertin, etiket dan etika terdapat perbedaan yang terlihat dalam 4 hal, yaitu yang pertama, etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan atau tata krama, sedangkan etika memberi norma dalam perbuatan dan kita dapat melakukan apa saja dengan tidak ada batasan, seperti halnya dalam etiket. Misal, dalam bersalaman kita harus menggunakan tangan kanan, namun jika kita menggunakan dengan tangan kiri, hal tersebut dianggap tidak sopan. Dan dengan etika, kita dapat melakukan perbuatan apa saja. Namun jika kita menanyakan kepada seseorang apakah kita boleh mengambil milik orang tersebut, jawabannya adalah tidak, karena hal tersebut dinamakan dengan mencuri. Kedua, etiket lebih cenderung bersifat relasional, sedangkan penerapan etika tidak tergantung pada kondisi tersebut. Seperti halnya saat kita melihat televisi dengan kaki yang diangkat di sebelah TV, maka hal tersebut dinilai melanggar etiket. Namun, jika kita sendiri dalam melihat TV, tentunya hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan. Dan dengan etika, kita harus jujur kepada siapapun dalam melakukan segala perbuatan baik itu, dilihat orang atau tidak, karena perbuatan jujur terkait dengan perbuatan yang lainnya. Jika kita jujur hanya karena ada yang melihat, maka hal tersebut dianggap segi moral kita kurang bernilai. Ketiga, etiket bersifat relatif, karena hanya berlaku dalam satu tempat, namun belum tentu berlaku di semua tempat. Seperti halnya orang Indonesia yang meludah di depan orang, dinilai kurang sopan. Namun, jika dikaitkan dengan orang Barat, hal tersebut biasa saja. Dan dengan etika bersifat universal, karena etika menjadi pegangan setiap orang tanpa kecuali. Dan yang terakhir, etiket memandang manusia dari segi lahiriah batin, seperti halnya dalam kita berpakaian, maka akan dinilai orang sopan atau tidaknya tergantung atas dasar penilaian yang bersumber dari dalam diri masing-masing. Bersalaman atau berjabat tangan di masa modern adalah sikap penyambutan selamat datang. Telapak tangan yang bersatu berarti keterbukaan dan adanya sentuhan berarti kesatuan. Jabat tangan dikategorikan menjadi 4 kategori berdasarkan karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama, jabat tangan basah. Jabat tangan ini dinilai menjijikkan karena tangan tersebut basah, sehingga akan terkesan kurang baik. Maka dari itu, saat bersalaman kita harus menjaga agar tangan tetap kering. Sebagai contoh, telapak tangan yang basah biasanya karena gugup sebelum melakukan wawancara kerja, maupun yang lainnya. Jabat tangan sekedar sentuh. Sekedar sentuh biasanya hanya menyodorkan 4 jari telapak tangan.
Ada yang disebabkan karena terburu atau ada maksud lain. Hal tersebut memang kesannya tidak baik atau tidak sopan, bahkan ada yang membuat jengkel orang lain. Namun saat kita menerima jabat tangan seperti itu, sebaiknya kita meminta berjabat tangan lagi, meskipun mereka enggan. Tetapi ini akan terkesan lebih menghormati si lawan dan mereka akan mengingat kejadian ini. Akhir jabat tangan peras. Hal ini terkesan dengan seseorang yang sok dan biasanya terkesan menantang, seperti saat berjabat tangan dalam pertandingan. Cara ini juga dinilai cara klasik. Sebagian orang juga suka dengan jabat tangan ini, tetapi juga sebagian orang yang mempunyai perasaan dengan kurang paham sifat seseorang akan terganggu. Dan sebaiknya saat kita bersalaman juga perlu memperhatikan si lawan agar merasa terkesan dan tidak sakit. Berjabat tangan. Dalam berjabat tangan, tekanlah telapak tangan dan tatap mata seseorang yang kita ajak bersalaman, karena hal tersebut menggambarkan kita percaya diri dan dalam hal menatap hanya sewajarnya, jangan berlebihan. Saat berjabat tangan disertai dengan senyum dan tubuh sedikit condong ke depan. Jika saat berkenalan ada yang tidak jelas atau tidak dengar karena suara yang pelan, maka kita boleh menanyakannya lagi. Ketika kita di posisi duduk dan sedang kedatangan tamu, maka hal yang harus kita lakukan adalah bangun dari sandaran dan menyapanya dengan baik, sehingga tamu tersebut merasa dihargai ketika datang. Dan jika kita diperkenalkan, harus berdiri dengan menyebutkan nama. Saat kita tidak mau bersentuhan dengan seseorang saat diajak bersalaman, maka harusnya kita memberikan aba-aba atau isyarat agar si lawan tersebut tidak merasa kecewa. Dan apabila sudah terlanjur, maka sebaiknya kita meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Harumningrat Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bersalaman secara umum. Nah, sekarang contohnya ini saya akan menjelaskan cara praktek bersalaman secara umum. Selanjutnya ada 5 tahap etika bersalaman secara umum. Yang pertama yaitu kita berjabat tangan dengan sedikit menekan dan tatapan dengan ekspresi percaya diri. Yang kedua yaitu kita harus berbagi senyum. Nah, yang ketiga yaitu tubuh sedikit condong ke depan saat bersalaman. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4, jika kurang menjelas nama orang boleh kita menanyakan kembali. Seperti contohnya kita ketika bersalaman kita bertanya dulu siapa namanya, atau kita menyebutkan nama kita sendiri kepada orang tersebut. Siska, Linda. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu gelar hanya disebutkan untuk orang lain, bukan diri sendiri. Nah, selanjutnya ketika kita sedang berjabat tangan, kita harus menampakkan rasa kecintaan kita terhadap orang yang berlawanan sedang berjabat tangan, seperti ini. Nah, berikut itu adalah contoh etika berjabat tangan secara Islam. Terima kasih. Saat bersalaman, yang pertama, jabat tangan yang tegas dengan kontak mata dan senyum tulus menunjukkan percaya diri dan kejujuran. Jabat tangan yang lemas tanpa kontak mata menunjukkan kurang semangat dan mungkin seseorang pasif atau pemalu. Jabat tangan agresif dengan meremas ketat menunjukkan kepribadian sangat agresif dan kurang sensitif. Jabat tangan dengan menggoyang-goyangkan telapak tangan menunjukkan tidak aman. Dan jabat tangan dengan menggenggam lengan menunjukkan terlalu akrab, karena itu tidak cocok untuk lingkungan profesional. Nah, etika bersalaman secara Islam yaitu jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan dengan orang lain dan ditahan beberapa saat selama rentan waktu yang cukup untuk menyampaikan salam. Salaman secara Islam, jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam. Etiket bersalaman secara Islam, bersalaman dengan wajah yang berseri-seri. Yang kedua, bersalaman dengan satu tangan, tidak membungkuk saat berjabat tangan, karena ini dilarang dalam agama. Mengucapkan salam ketika berjabat tangan, tidak terburu-buru untuk melepaskan tangan, dan tidak memalingkan pandangan. Lalu menampakkan rasa kecintaan ketika berjabat tangan, karena hal tersebut akan
meninggalkan kesan yang baik. Dan yang terakhir, mencium tangan dan dahi. Jika hal tersebut dilakukan dengan orang tua atau sesama muhrim. Bila bukan muhrim, maka tangan kita harus dilapisi dengan kain atau pelindung yang lainnya agar kulit dan kulit tidak bersentuhan secara langsung. Terima kasih. Berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata, kami memohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.